Jika Anda menahan rasa pusing dan terus bergerak rajin, stroke bisa menyerang Anda. Berbaring segera setelah makan adalah obat terbaik. Jika Anda berusia di atas 70 tahun, lakukanlah hal ini mulai hari ini hanya selama 3 hari. Hari ini, orang yang ingin saya perkenalkan kepada Anda adalah Ibu Sari, seorang lansia berusia 71 tahun. Beliau adalah sosok yang membesarkan anak-anaknya dengan berjualan ikan di pasar subuh seumur hidupnya. Karena beliau hidup tanpa pernah menempelkan bokongnya ke lantai sedetik pun, untuk beristirahat orang-orang di sekitarnya memujinya sebagai teladan kerja keras dan orang yang lurus hidupnya. Ibu Sari sendiri menjalani hidup dengan menganggap ketekunannya itu sebagai lencana kehormatan. Namun gejala aneh mulai muncul sejak 6 bulan lalu. Setelah selesai bekerja seperti biasa dan menyantap semangkuk soto daging yang mengenyangkan, tiba-tiba pandangannya memutih dan kepalanya terasa berputar hebat. Awalnya beliau menganggapnya sepele, berpikir mungkin tenaganya menurun karena faktor usia. Jadi beliau membeli lebih banyak daging untuk dimakan dan membeli suplemen kesehatan yang katanya bagus untuk tubuh. Namun bukannya membaik, gejalanya justru semakin parah. Lama-kelamaan setiap kali habis makan tubuhnya terasa seberat ribuan kilogram. Dan karena sensasi dunia yang berputar-putar, beliau sampai harus terduduk lemas di tempat. Ibu Sari merasa seperti sedang pura-pura sakit sehingga tidak berani memberitahu anak-anaknya dan hanya menahan sakit sendirian. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan pun dokter hanya mengatakan tidak ada anemia dan tekanan darahnya normal. Namun penderitaan Ibu Sari jelas nyata adanya. Ketika saya bertemu beliau, saya langsung mengetahui penyebabnya dalam sekali lihat. Analisis dokter. Budi Santoso otak yang kelaparan. Ini adalah sinyal penyelamatan terakhir yang dikirim tubuh Ibu Sari untuk menyelamatkan otaknya. Hadirin sekalian, otak kita hanya menyumbang 2% dari berat tubuh kita. Namun organ kecil ini sendirian menghabiskan 20% dari seluruh oksigen dan energi di tubuh kita. Bisa dibilang ini adalah organ VIP yang memakan bahan bakar berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Jika aliran darah yang naik ke otak berkurang selama 1 menit saja, sel-sel otak akan menjerit. Masalahnya saat kita makan terjadi perpindahan besar-besaran darah di dalam tubuh kita. Darah dalam jumlah besar dialirkan ke usus untuk mencerna makanan. Pada saat ini tubuh kita harus mendistribusikan darah dengan sangat presisi. Sambil memberikan darah ke lambung, aliran darah ke otak pun harus tetap dijaga agar stabil. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan pengaturan ini perlahan rusak. Saat darah terkonsentrasi ke lambung, tubuh gagal mempertahankan pasokan darah ke otak. Ibu Sari memaksakan tubuhnya bergerak dan bekerja padahal otaknya sedang kelaparan, dan hal itu akhirnya bermanifestasi sebagai penurunan aliran darah ke otak. Ini bukan sekedar masalah pusing biasa. Ini adalah peringatan bahwa otak perlahan-lahan mulai mengering. Cerita yang akan saya sampaikan hari ini adalah manual resusitasi otak bagi Anda yang seperti Ibu Sari, menderita pusing tanpa sebab yang jelas dan kelelahan setelah makan. Saya akan menjelaskan satu persatu prinsip ilmiah dan cara mempraktekannya, mengapa Anda harus berbaring segera setelah makan, dan bagaimana tindakan sepele itu bisa membuat otak Anda 10 tahun lebih muda. Solusi pertama, berbaring 20 menit pasca makan. Ini bukan kemalasan. Ini adalah bentuk perhatian paling berkelas untuk otak Anda. Saya Dr. Budi Santoso yakin video hari ini akan sangat membantu menjaga kesehatan otak Anda dan keluarga. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, silakan tekan tombol suka sekarang juga. Dan tinggalkan komentar dengan satu kata saja, otak. Partisipasi kecil Anda menjadi kekuatan besar untuk menyampaikan informasi kesehatan berharga ini kepada lebih banyak orang yang membutuhkannya di saluran nutrisi cerdas ini. Mari kita langsung masuk ke pokok bahasannya. Hadirin sekalian, mulai hari ini ingatlah satu hal ini. Tindakan terpenting yang harus Anda lakukan begitu selesai makan bukanlah mencuci piring, bukan pula jalan santai keliling kompleks. Tindakan itu adalah membaringkan tubuh dengan nyaman selama 20 menit di tempat itu juga. Ya benar, berbaring segera setelah makan adalah resep paling pasti dan cepat untuk menyelamatkan otak. Mengapa demikian? Mulai sekarang saya akan menjelaskan alasan medisnya yang mengejutkan dengan sangat sederhana. Saat kita berdiri atau duduk, tubuh kita sedang melawan kekuatan raksasa bernama gravitasi. Bayangkan jantung Anda sebagai pompa air di lantai dasar apartemen bertingkat tinggi, dan otak Anda adalah penthouse di lantai 10, lantai paling atas apartemen itu. Agar pompa di lantai dasar bisa menaikkan air sampai ke lantai 10, tentu diperlukan tekanan yang sangat besar. Jantung kita pun demikian. Mendorong darah melawan gravitasi hingga ke ujung kepala adalah kerja keras dan melelahkan bagi jantung. Namun masalah yang lebih besar terjadi di sini, yaitu situasi setelah makan. Saat kita makan, tubuh kita masuk ke mode darurat.
Karena lambung dan usus halus membutuhkan darah dalam jumlah besar untuk mengurai makanan dan menyerap nutrisi. Pada saat ini pengelola darah di tubuh kita membuat keputusan. Karena pencernaan sedang mendesak, kurangi darah ke tempat lain dan alirkan semuanya ke lambung. Salah satu tempat yang paling dulu diambil jatah darahnya adalah otak. Sudah susah menaikkan darah karena gravitasi ditambah darahnya ditarik semua ke lambung, maka terjadilah fenomena kekeringan di mana pasokan air ke penthouse alias otak terputus. Inilah wujud asli dari hipotensi pasca makan atau penurunan aliran darah otak pasca makan. Karena oksigen dan nutrisi yang menuju otak berkurang drastis dalam sekejap kepala, menjadi linglung, kantuk menyerang, dan jika para Anda akan merasakan pusing seolah dunia berputar seperti yang dialami Ibu Sari. Tapi apa yang terjadi jika Anda membaringkan tubuh secara horizontal pada saat ini? Pompa di lantai dasar tidak perlu lagi menembakkan air ke lantai 10 karena jantung dan otak berada pada ketinggian yang sama. Sekarang pompa hanya perlu mengalirkan air ke samping. Dengan hanya mengeluarkan 10% tenaga saja, darah akan mengalir deras masuk ke otak. Sel-sel otak akhirnya bisa menghirup oksigen segar dan kembali menemukan vitalitasnya. Ibu Sari pun terkejut mendengar penjelasan saya. Beliau selama ini menahan pusing dan memaksakan diri berjalan di pasar karena takut dibilang pemalas atau takut jadi sapi mitos menjadi gemuk jika langsung berbaring setelah makan. Ketekunan itu justru malah perlahan membunuh otaknya. Ibu Sari mulai mengikuti resep saya untuk berbaring miring selama tepat 20 menit setelah makan. Ajaibnya pusing setelah makan yang selama ini menyiksanya hilang seperti dibilas air. Tentu saja ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagi mereka yang memiliki gejala asam lambung naik GERD. Jika orang dengan kondisi ini berbaring benar-benar datar, asam lambung bisa naik ke kerongkongan dan menyebabkan dada terasa panas. Dalam kasus seperti itu, gunakan bantal atau guling untuk mengganjal punggung, agar tubuh bagian atas terangkat sedikit sekitar 15 hingga 20 derajat. Mempertahankan sudut segini saja sudah bisa mencegah naiknya asam lambung sekaligus mengamankan aliran darah yang cukup ke otak. Ingatlah hadirin sekalian, berbaring 20 menit setelah makan bukanlah simbol kemalasan, melainkan istirahat paling mulia untuk menjaga otak Anda. Otak harus mendapatkan suplai nutrisi yang cukup agar bisa mencegah demensia dan mempertahankan fungsi kognitif. Mulai hari ini apapun kata keluarga, berbaringlah dengan percaya diri. Dan tunjukkan video ini kepada keluarga Anda serta jelaskan. Jika cerita hari ini bermanfaat, tolong bagikan video ini kepada teman-teman berharga atau orang tua di sekitar Anda. Khususnya bagi mereka yang mengeluh lemas setiap habis makan, video ini bisa menjadi tali penyelamat nyawa. Satu kali Anda membagikan ini, bisa menciptakan keajaiban yang menyelamatkan kesehatan otak seseorang. Solusi kedua. Ketiga, memperbaiki postur tubuh. Jika rahasia pertama yaitu berbaring setelah makan adalah pertolongan pertama untuk memadamkan api yang mendesak. Dua hal yang akan saya sampaikan sekarang adalah pengobatan. Mendasar untuk memperbaiki batang tubuh Anda yang rusak dan membuka jalan tol darah menuju otak dengan lancar. Apa yang saya sampaikan mulai sekarang akan mengubah total kebiasaan tidur dan duduk Anda sehari-hari. Apakah Anda siap? Solusi kedua adalah metode tidur tangan terangkat. Lakukanlah segera mulai malam ini saat Anda tidur. Saat tidur, angkat sedikit kedua lengan Anda ke atas dada. Mungkin ada yang berpikir ini saran yang aneh, tapi ada ilmu pengetahuan tubuh manusia yang luar biasa tersembunyi di sini. Darah di tubuh kita kembalinya ke jantung sama pentingnya dengan keluarnya dari jantung. Karena dengan begitu, jantung bisa memompa kembali darah segar ke kepala. Namun seiring bertambahnya usia, otot di sekitar dada menjadi kaku dan rongga dada menyempit. Jika Anda tidur dengan menurunkan lengan ke bawah, dada akan semakin mengkerut dan pembuluh darah vena besar yang melaluinya akan tertekan. Jalan bagi darah untuk kembali ke jantung menjadi sempit. Lantas apa yang terjadi jika Anda mengangkat lengan sedikit ke atas dada? Dada yang mengkerut akan terbuka lebar. Ruang di antara tulang rusuk melebar, paru-paru bernapas lebih dalam, dan jalur vena besar yang masuk ke jantung terbuka lebar. Darah vena mengalir deras masuk ke jantung sehingga jantung akhirnya siap mengirimkan darah yang cukup ke otak. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Jangan merentangkan lengan terlalu tinggi lurus di atas kepala. Hal itu justru bisa membuat sendi bahu sakit dan lengan kesemutan. Cukup tekuk siku dengan nyaman sehingga tangan bisa diletakkan dengan santai di sekitar bahu atau dada. Ibu Sari awalnya juga merasa canggung dan berkata tangannya sering turun lagi. Tapi tepat pada pagi hari ketiga, beliau berkata begini, "Dokter, sungguh ajaib, saat bangun tidur, kepala saya terasa jernih seolah kabut telah hilang. Anda pun jika mencobanya selama 3 hari saja,
akan merasakan perbedaannya di seluruh tubuh. Solusi ketiga adalah duduk dengan mendorong bokong masuk sampai ke ujung kursi. Hadirin sekalian, bagaimana cara Anda duduk biasanya? Apakah duduk di ujung sofa atau duduk dengan punggung membungkuk? Postur itulah pelaku utama yang menginjak-injak saraf otonom Anda dan membuat otak Anda kelaparan. Jika Anda tidak mendorong bokong sampai ke ujung panggul akan rebah ke belakang. Jika panggul rebah pinggang akan membungkuk. Dan sebagai kompensasinya, leher akan menjorok ke depan. Jadilah leher kura-kura forward head posture. Leher Anda bukan sekedar tiang penyangga kepala. Ini adalah jalan tol utama tempat lewatnya saraf-saraf yang turun dari otak ke seluruh tubuh. Terutama saraf otonom yang mengatur pembuluh darah dan mengelola detak jantung melewati celah tulang leher ini. Namun apa yang terjadi jika leher menjulur ke depan seperti kura-kura dan tulang leher menjadi lurus kaku? Ini sama seperti ada batu besar jatuh di jalan tol tersebut sehingga jalan tertutup. Saraf tertekan dan terpuntir pengiriman sinyal pun jadi kacau. Jika keseimbangan saraf simpatik dan parasimpatik rusak, tubuh kita tidak bisa mengatur tekanan darah sesuai situasi. Saat makan dan darah terkonsentrasi ke lambung saraf otonom, seharusnya bereaksi cepat menyempitkan pembuluh darah untuk menjaga tekanan darah, tapi kemampuan ini menghilang. Dalang sesungguhnya dari pusing pasca makan yang dialami Ibu Sari adalah saraf otonom yang rusak ini. Beliau seumur hidup menundukkan kepala saat membersihkan ikan, dan saat istirahat pun beliau melihat ponsel sambil berbaring miring di sofa. Kebiasaan itulah yang merusak leher dan melumpuhkan saraf otonomnya. Jadi saya berpesan dengan sangat kepada beliau, Ibu mulai sekarang saat duduk di kursi, wajib dorong bokong masuk sampai ke dalam kursi. Pinggang harus menempel pada sandaran agar panggul tegak, dan jika panggul tegak, leher akan menemukan posisi aslinya. Jika leher tegak, jalan tol ke otak akan terbuka, dan saraf otonom akan hidup kembali. Setelah saya sampaikan ini, beliau mulai duduk dengan sadar mendorong bokongnya masuk sejak hari itu. Awalnya beliau bilang tidak nyaman karena pinggangnya kaku, tapi segera terbiasa. Dan yang mengejutkan, beliau senang karena sakit kepala kronisnya pun ikut menghilang. Hadirin sekalian, metode tidur tangan terangkat dan mendorong bokong masuk yang saya sampaikan hari ini adalah obat terbaik yang tidak memakan biaya sepeser pun untuk menyelamatkan otak Anda. Jika saraf otonom hidup kembali, tidak hanya pengaturan tekanan darah pasca makan, tapi insomnia dan kelelahan kronis pun bisa teratasi sekaligus. Jika video hari ini benar-benar bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Jadwal harian 3 hari Ibu Sari, Anda tidak akan ketinggalan informasi berharga untuk menjaga kesehatan Anda. Subscribe dari Anda menjadi kekuatan besar bagi saya untuk membuat video yang lebih baik. Nah, sekarang saya akan mengungkapkan kepada Anda jadwal harian ajaib bagaimana Ibu Sari benar-benar mendapatkan kembali vitalitasnya hanya dalam 3 hari. Anda boleh mengambil kertas dan pena untuk mencatatnya sekarang atau simpan baik-baik isi ini di kepala Anda. Rutinitas ini bukan sekadar mengisi waktu, melainkan cetak biru, presisi untuk memulihkan saraf otonom Anda yang rusak dan menyuplai air kehidupan ke otak. Pagi hari Ibu Sari kini tidak lagi dimulai dengan langsung melompat bangun dari tempat tidur. Saat membuka mata, hal pertama yang dilakukan adalah tetap berbaring mengangkat kedua lengan ke atas dada dan melakukan gerakan peregangan tangan terangkat sebanyak 5 kali. Ini adalah pemanasan untuk membuka otot dada yang kaku semalaman dan membuka jalan agar darah kembali ke jantung dengan baik. Dengan investasi 1 menit ini saja Anda bisa merasakan kepala menjadi jernih. Setelah itu beliau bangun perlahan dan meminum segelas air hangat. Porsi sarapan dikurangi sekitar 1 sendok dari biasanya, karena menghindari makan berlebih adalah jalan pintas untuk menyelamatkan otak. Setelah makan, Ibu Sari kini tidak langsung memakai sarung tangan karet yang berat. Sebaliknya beliau pergi ke sofa ruang tamu mengganjal punggung dengan 2 atau 3 bantal dan berbaring dengan tubuh bagian atas tegak sekitar 20 derajat. Karena lambung Ibu Sari agak lemah, beliau sangat mematuhi sudut ini karena khawatir asam lambung naik. Beliau menikmati momen selama 20 menit ini dengan mata terpejam, merasakan darah mengisi otaknya dengan nyaman. Setelah 20 menit, beliau menyelesaikan cuci piring dengan sangat ringan, tanpa gejala kepala berputar seperti dulu, lalu berangkat ke pasar. Saat bekerja di pasar pun, beliau mempraktekkan keajaiban 1 cm. Setiap kali duduk sebentar di kursi saat membersihkan ikan, beliau mendorong bokongnya kuat-kuat sampai ke sandaran kursi. Dengan begitu secara alami, pinggang menjadi tegak dan leher yang tadinya menunduk menjadi lurus. Saat leher tegak, saraf otonom mulai bernapas dan rasa lelah luar biasa yang biasanya datang setiap sore berkurang drastis. Setelah makan malam pun beliau melakukan istirahat,
berbaring selama 20 menit, dan saat hendak tidur malam, beliau menjauhkan ponsel pintar. Beliau mendengar penjelasan saya bahwa menunduk melihat ponsel selama 1 jam sama dengan memblokir aliran darah ke otak selama 3 jam. Sebagai gantinya, beliau tidur nyenyak dengan posisi tangan terangkat santai di atas dada. Ibu Sari yang menjalani ini selama tepat 3 hari, saat saya temui kembali, rona wajahnya menjadi cerah seperti masa mudanya. Nah, hadirin sekalian, ada satu poin lagi yang sangat penting di sini. Saat saya menyarankan istirahat setelah makan, bukan berarti Anda harus berbaring seharian. Ini ibarat kita mengisi bensin penuh ke dalam mobil untuk menempuh perjalanan jauh. Tanya jawab. Kesimpulan, jika Anda sudah mengisi penuh otak dengan darah segar dan oksigen selama 20 menit, sekarang Anda harus keluar membawa energi tersebut. Waktu di mana aliran darah otak pulih dan kepala menjadi jernih, itulah waktu emas golden time bagi otak Anda untuk bekerja paling cerdas. Jangan hanya diam, tapi lakukanlah jalan santai keliling kompleks belajar bahasa asing yang selama ini ingin dipelajari, atau lakukan aktivitas otak seperti bermain catur atau teka-teki silang. Otak semakin dipakai semakin mudah. Jika sudah mengisi daya otak dengan istirahat 20 menit, sisa waktunya harus Anda gunakan energinya tanpa ragu. Dengan begitu, koneksi antar sel otak menjadi lebih kuat dan tidak ada celah bagi demensia untuk masuk. Nah, sekarang saya akan membahas 3 hal yang paling membuat Anda penasaran saat mempraktekkan metode ini. Pertanyaan pertama, dokter, kalau langsung tidur habis makan apa tidak bikin gemuk atau nanti tidak bisa mencerna makanan? Hadirin sekalian, sama sekali tidak demikian. Justru sebaliknya, jika kita memaksakan tubuh bergerak sambil stres, tubuh kita menganggapnya sebagai situasi darurat dan cenderung menyimpan energi sebagai lemak. Namun jika Anda berbaring nyaman selama 20 menit setelah makan dan mengalirkan darah ke otak dan lambung, metabolisme menjadi lancar sehingga pencernaan justru lebih baik dan konsumsi energi menjadi efisien. Tapi jangan makan sampai terlalu kenyang. Rahasianya adalah makan secukupnya lalu berbaring. Pertanyaan kedua, saya punya penyakit reflux esophagus GERD yang parah. Benarkah boleh berbaring? Ya. Seperti yang terus saya tekankan, bukan berbaring rata sepenuhnya, tapi angkatlah sedikit tubuh bagian atas. Sudut miring ini secara fisik mencegah asam lambung naik, namun tetap mengurangi perbedaan ketinggian antara jantung dan otak, sehingga cukup membantu mengamankan aliran darah ke otak. Jika dada terasa sesak saat berbaring, naikkan sudutnya sedikit lagi untuk menemukan titik ternyaman bagi Anda. Pertanyaan ketiga, bantal seperti apa yang harus dipakai? Pertanyaan ini juga banyak. Bantal tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Penting agar lengkungan alami leher tetap terjaga saat berbaring. Bantal yang terlalu tinggi membuat tulang leher lurus dan menekan saraf otonom, sedangkan bantal yang terlalu rendah bisa meningkatkan tekanan otak. Bantal yang menopang leher belakang dengan kokoh namun bagian kepalanya sedikit masuk ke dalam adalah yang terbaik. Pertanyaan keempat yang paling sering ditanyakan. Dokter, saya tidak punya tenaga jadi lebih nyaman berbaring seharian, bolehkah begitu? Jawaban saya adalah tegas tidak. Otot dan otak tubuh kita jika tidak dipakai akan berkarat dalam sekejap. Istirahat 20 menit pasca makan hanyalah tanda koma strategis, semata-mata untuk menjaga aliran darah otak. Setelah tanda koma itu harus diikuti dengan kalimat bernama aktivitas. Jangan menyerah pada kegembiraan berjalan kaki, banyak tertawa, dan mempelajari hal baru. Itulah penyempurnaan metode kesehatan otak sejati yang saya sampaikan. Hadirin sekalian, rutinitas yang saya beritahukan hari ini bukanlah rahasia yang muluk-muluk. Ini adalah metode yang sangat masuk akal dengan memahami prinsip tubuh kita dan hidup menyesuaikan dengannya. Namun orang yang mempraktekkan hal masuk akal ini secara konsisten selama 3 hari saja tidak sampai 1% di Indonesia. Saya dengan tulus berharap Anda menjadi tokoh utama dari 1% tersebut dan menikmati sisa hidup dengan pikiran yang jernih. Bagi Anda yang akan memulai rutinitas ini, sekarang juga silakan tinggalkan komentar mulai atau angka 1. Satu kata yang Anda tinggalkan itu akan menjadi langkah pertama yang menguatkan tekad Anda. Selain itu, saling berbagi testimoni praktek di kolom komentar dan saling menyemangati. Melakukannya sendiri itu sulit, tapi jika bersama-sama pasti bisa berhasil. Saya akan mendukung perubahan Anda sampai akhir. Hadirin sekalian, kini saatnya mengakhiri ceramah panjang hari ini. Cerita yang saya sampaikan hari ini bukan sekadar saran santai untuk beristirahat setelah makan. Itu adalah permohonan dan pengakuan paling mendesak dari saya sebagai dokter kepada semua ibu sari di zaman kita yang hidup hanya dengan modal kerajinan seumur hidupnya. Anda semua sudah bekerja sangat keras sampai sekarang. Bagaimana mungkin saya memahami sepenuhnya tahun-tahun di mana Anda berlari tanpa bisa berbaring dengan nyaman demi membesarkan anak dan membangun keluarga. Namun sekarang tubuh Anda, terutama otak Anda yang berharga, menuntut hak untuk
beristirahat kepada Anda. Mari kita rangkum kembali apa yang dipelajari hari ini. Pertama, isi daya otak dengan istirahat strategis 20 menit pasca makan. Kedua, bersihkan jalan tol otak dengan tidur, posisi tangan terangkat, dan postur duduk yang benar. Terakhir, ketiga adalah yang terpenting. Bergeraklah dengan penuh semangat dan teruslah belajar dengan otak yang sudah terisi daya tersebut. Hadirin sekalian, gambaran Anda yang saya impikan bukanlah sosok yang terus berbaring di tempat tidur, melainkan sosok penuh vitalitas yang berjalan-jalan di taman dengan pikiran yang lebih jernih dari siapapun. Setelah istirahat, singkat Nan dalam pasca makan belajar hal baru di pusat komunitas dan berbincang riang dengan teman-teman. Istirahat 20 menit hanyalah pijakan agar Anda bisa menjalani sisa 23 jam 40 menit dengan lebih hebat. Jangan lagi menyiksa tubuh karena alasan kerajinan. Sebaliknya, jangan pula kehilangan vitalitas dengan bersembunyi di balik kata istirahat. Istirahat dengan baik dan bergerak dengan lebih baik. Perpaduan harmonis dari kedua hal ini akan menuntun Anda ke jalan panjang umur tanpa penyakit. Mulai besok pagi saat membuka matahari, Anda akan berbeda. Satu gerakan peregangan ringan saat bangun tidur dan 20 menit bersandar di sofa setelah makan bisa mengubah sisa hidup Anda secara keseluruhan. Saya dengan tulus berdoa agar Anda bisa melihat tingkah lucu cucu-cucu dengan pikiran jernih, berbincang bahagia dengan teman-teman, dan setiap hari menjadi hari yang seperti hadiah. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita panjang ini sampai akhir. Saya harap ketulusan saya menjadi benih praktik nyata di dalam hati Anda semua. Kesehatan bukan dijaga oleh orang lain melainkan pilihan Anda sendiri. Mulai hari ini, buatlah pilihan paling bijak untuk otak Anda. Sebagai dokter utama Anda, saya akan terus mendukung agar Anda semua bisa menikmati era umur 100 tahun yang bahagia, tanpa rasa sakit dan dengan pikiran yang jernih. Sampai jumpa saya, Dr. Budi Santoso, pakar kesehatan keluarga Anda. Semoga Anda semua sehat dan damai. Terima kasih.